Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai constraint pada database Oracle. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami definisi constraint. Yang kedua, dapat membuat constraint. Dan yang ketiga, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint seperti not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Berikut merupakan sintaks penulisan untuk constraint. Dan berikut adalah contoh penggunaan constraint. Constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Berikut adalah gambaran untuk constraint not null. Constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique adalah sebagai berikut. Dan berikut adalah tabel yang dihasilkan. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key adalah sebagai berikut. Dan berikut adalah tabel yang dihasilkan. Constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Dan berikut adalah gambaran untuk constraint foreign key. Keyword constraint foreign key. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade penghapusan baris dependen dalam bentuk tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Berikut contoh penggunaan constraint check. Menambahkan constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Berikut adalah sintaks penulisan untuk alter tabel constraint. Dan dari statement berikut merupakan contoh. Misalkan ditambahkan constraint foreign key pada tabel employee yang menunjukkan bahwa tabel manager harus valid atau berasal dari tabel employee. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. Untuk menghapus constraint manager dari tabel employee menggunakan statement berikut. Dan berikut merupakan statement untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employee departemen ID. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Berikut adalah contoh penggunaannya. Dan untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Dan berikut adalah contohnya. Cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key
yang didefinisikan pada kolom yang akan dihapus. Berikut adalah contoh penggunaannya. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama, suatu constraint yang ada pada view user cons column. Latihan soal. Soal pertama, tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel employee pada kolom ID. Constraint diberi nama myEmployeeIDPK. Alter tabel employee. Add constraint myEmployeeIDPK primary key mno. Statement ini akan menambahkan constraint dengan nama myEmployeeIDPK dengan primary key mno dari tabel employee. Soal kedua, primary key constraint pada tabel dep dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama my.idpk. Langkah yang dilakukan pada statement ini sama seperti pada soal nomor 1, yaitu alter tabel dep, add constraint, nama constraint, primary key, nama kolom yang akan dijadikan primary key, yaitu akan menambahkan constraint dengan nama my.idpk dengan primary key depno yang terdapat pada tabel departemen. Soal ketiga, tambahkan kolom dep id ke dalam tabel employee. Tambahkan foreign key reference pada tabel employee yang memastikan bahwa data pegawai yang dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel dep. Alter tabel employee. Add dep id number 2. Alter tabel employee, add constraint employee dep.fk, foreign key dep.id, reference dep.depno. Statement ini akan menambahkan pada tabel employee berupa dep.id dengan number 2, yang kemudian akan dibuat sebuah constraint dari tabel employee berupa m.fk yang menggunakan foreign key dep.id, yang kemudian merefer dari tabel departemen pada kolom depno. Soal keempat, tampilkan constraint-constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Select constraint name, constraint type, search condition from user constraint, where lower tabel name sama dengan employee. Soal kelima, tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel employee dan departemen. Select object name, object type from user object where object name in dep employee. Statement ini akan menampilkan object name dan object type dari tabel user object yang berupa tabel departemen dan employee. Soal keenam, modifikasi tabel employee. Tambahkan kolom commission dengan tipe data number 2. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0. Alter tabel employee, add commission number 2. Alter tabel employee, add constraint check commission lebih dari 0. Statement ini akan menambahkan kolom pada tabel employee berupa commission dengan number 2, yang kemudian akan ditambahkan constraint dengan nama ckcom berupa pengecekan commission lebih dari 0.